pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi menyapa hadir bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, tak terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Februari. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki masa Prapaskah. Mari menghayati akan cinta Tuhan di dalam setiap karyanya yang dinyatakan untuk kita, memberikan kebaikan, bahkan lebih dari kebaikan, memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Kita berikan waktu kita pagi hari ini untuk kita bisa menerima berkat Allah. Kita berdoa. Kasih setia Tuhan yang mengiringi langkah perjalanan kami hingga sampai waktu ini, sungguh kami boleh merasakannya. Inilah yang menjadi kekuatan kami, dan inilah yang menjadi pengharapan kami untuk kami tetap bisa melangkahkan kaki kami ke depan. Sebelum kami melakukan banyak hal di hari ini, untuk kami mewujud nyatakan syukur kami kepada kebaikan-kebaikan Allah dan cinta Allah, biarlah kami diberkati oleh perenungan kami di pagi hari ini. Firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami, akan mengarahkan langkah perjalanan kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, surat Paulus kepada jemaatnya di Roma yang pagi hari ini akan kita renungkan bersama. Kita akan membuka dari Roma 8 di ayat yang ke-28. Surat Paulus kepada jemaatnya di Roma pada Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia ketika kita memperhatikan bagian ayat ini, merenungkan dan melakukannya. Amin. Saudara, kamu bilang padang gersang, tetapi aku bilang bikin senang. Kamu bilang jalan buntu, aku bilang itu mainan baru. Saudara, mungkin kita pernah mendengar kata-kata ini adalah penggalan sebuah iklan memang, tetapi ada sesuatu yang saya lihat menarik pada bagian kata-kata ini. Kita perhatikan sekali lagi. Kamu bilang padang gersang, aku bilang bikin senang. Kamu bilang jalan buntu, aku bilang mainan baru. Saudara, bagaimana kita memandang segala sesuatu memang tergantung dari kacamata yang kita pakai. Orang mengatakan itu padang gersang. Saudara, apa sih yang bisa kita dapatkan di padang gersang? Ya, adanya cuma gersang, tidak ada apa-apa, hanya terik panas yang mungkin akan menyengat kulit kita. Sehingga ketika orang menyaksikan itu, ada sesuatu yang bergerak di hati yang membuat orang gak ada apa-apa. Orang kemudian memunculkan rasa pesimis karena melihat sesuatu yang memang tidak ada apa-apanya. Itu kacamata yang satu. Tetapi kacamata yang lain, orang lain akan melihat sesuatu yang berbeda. Oke, memang itu padang gersang yang tidak memberikan apa-apa, tetapi justru bagiku itu menjadi sebuah kesenangan. Jadi yang satu melihat sesuatu yang pesimis, tapi yang satu itu bikin senang. Mungkin orang tidak pernah menikmati matahari atau jarang sekali, tapi begitu melihat matahari yang memang bersinar luar biasa,
panas terik di padang gersang, itu sesuatu yang menyenangkan. Kacamatanya berbeda sehingga yang dilihat juga berbeda. Yang satu melihat jalan buntu, ya namanya jalan buntu. Tidak ada yang bisa diterobos, tidak ada yang menjadi terbuka. Jadi buat apa? Jalan buntu, balik lagi. Tetapi yang lain mengatakan itu mainan baru. Kenapa mainan baru? Karena justru itu menjadi sebuah tantangan. Bisa mengutak-atik. Kalau ini buntu, justru akan memberikan latihan dan orang akan terus berjuang menemukan sesuatu yang baru. Piye carane nek iki buntu iki ketutup, piye carane? Pasti ada jalan. Sekalipun terlihat itu buntu, itu mainan buatku. Jika kau katakan itu jalan. Nah, ada kacamata-kacamata yang kita pakai dan itu akan menentukan bagaimana kemudian kita mengambil sesuatu, keputusan-keputusan atau kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita lihat di depan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hambatan dan rintangan dalam kehidupan kita sesungguhnya ada dan nyata. Dan tantangan itu sesungguhnya akan menjadikan kita untuk bisa lebih maju. Tantangan hambatan itu akan menolong kita untuk kita menjadi orang-orang yang lebih kuat. Tantangan hambatan yang adalah kehidupan sesungguhnya itu akan membuat kita lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Bahkan mungkin akan menjadikan kita keluar sebagai seorang pemenang. Tetapi sebaliknya jika hambatan rintangan itu dilihat sebagai kesulitan-kesulitan yang akan menghalangi kehidupan kita, ya maka sedikit demi sedikit lambat laun itu justru akan memberikan kehancuran bagi kita. Atau malah mungkin kita akan kalah sebelum kita bertanding. Arep maju, oh iya ki jalannya buntu, balik gitu. Padahal ada sesuatu yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segala jalan yang dilalui oleh Yesus adalah jalan yang penuh dengan hambatan, penuh dengan rintangan. Bisa saja Yesus menghindar, tetapi tidak pernah dia melakukannya. Ia selalu menghadapi dengan ketaatan, ia selalu menghadapi dengan kesetiaan, karena itu adalah kehendak Bapa. Saudara, pagi hari ini perenungan kita mengingatkan kepada kita untuk apa yang akan kita hadapi ke depan. Kita tidak pernah tahu selangkah kita, 10 langkah kita, sehari ke depan, 5 hari ke depan, 1 tahun ke depan. Bahwa rintangan di belakang, hambatan di belakang mungkin masih belum rampung. Tapi justru inilah yang akan menantang kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang lebih dimenangkan. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Sore hari nanti kita akan bersama-sama ibadah Rabu Abu, mengingatkan kepada kita tentang kefanaan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, bahwa sesungguhnya kita adalah debu yang tidak ada apa-apanya. Tetapi bahwa Allah memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, anugerah indah dalam kehidupan kita. Jadi mari untuk bisa memberikan setiap kesempatan dengan hal-hal yang berharga. Meskipun ada hambatan tantangan, akan menjadikan kita orang-orang yang lebih kreatif, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih kuat. Roma, apa yang menjadi tulisan Paulus berbicara kepada kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bukan sembarang orang, tetapi hanya kepada orang-orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita lakoni perjalanan kita. Apapun yang terjadi, ada hambatan, ada rintangan, biarlah kita tetap ada di dalam proses sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah.
karena sesungguhnya Allah merancangkan kebaikan-kebaikannya untuk kita. Meneladan apa yang sudah dikaryakan Kristus, penderitaan yang sudah dicurahkan untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara, dan untuk kita semua. Kita siapkan masa prapaskah kita dengan banyak hal untuk kita bisa mengadakan pengendalian diri, kita lebih terkontrol di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih disiplin lagi, dan kefanaan kita akan kita akui, kita memiliki Allah yang luar biasa yang sanggup menolong kita. Selamat menghayati masa prapaskah dan Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ada banyak perjalanan di dalam kehidupan kami. Hambatan dan rintangan adalah kehidupan yang sesungguhnya. Dialah kacamata yang kami pakai adalah kacamata yang akan mengubah kehidupan kami untuk kami menjadi orang-orang yang lebih baik di dalam setiap proses yang kami dapatkan. Lebih kreatif, menjadikan kami lebih kuat, bahkan menjadikan kami pemenang. Mohon berkat kami memasuki masa prapaskah untuk kami bisa melakukan pengendalian diri kami, untuk kami menautkan kehidupan kami penuh kepada tangan penyertaan Tuhan. Kami fana, tetapi di dalam kefanaan kami Tuhan merangkul kami sedemikian rupa, sehingga sungguh kami diberi kekuatan, sehingga kesempatan tidak akan kami sia-siakan, tetapi akan menjadikan kami penuh berkat. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu mengiringi langkah kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih setia Tuhan Allah dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus mengiringi langkah perjalanan kita.